Tahukah kamu apa itu etnografi? Etnografi merupakan salah satu metode riset sosial yang muncul di era internet. Meskipun dapat dikatakan sebagai metode riset digital, etnografi bukan metode riset yang sama sekali baru, melainkan adaptasi dari metode etnografi yang diterapkan dalam konteks digital. Etnografi adalah konsep yang diperkenalkan oleh Robert Kuznets, social media marketing researcher dan profesor ilmu pemasaran University of Southern California. Etnografi diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam studi etnografi digital sebagai alternatif dari beberapa pendekatan etnografis dalam studi komunitas online di media sosial. Robert Kuznets juga menyatakan bahwa etnografi merupakan bentuk khusus atau spesial dari riset etnografi yang disesuaikan untuk mengungkap kebiasaan unik dari berbagai jenis interaksi sosial yang termediasi oleh komputer atau internet, termasuk juga dalam bidang marketing. Etnografi ini bukan kata tunggal. Etnografi ini ialah gabungan dari internet dan etnografi. Etnografi berasal dari kata internet atau Internet Connection Network dan etnografi. Etnografi itu sendiri merupakan aplikasi dari ilmu antropologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata etnos yang berarti warga, suatu bangsa atau masyarakat, dan kata graphion yang berarti tulisan. Etnografi difokuskan pada studi tentang media sosial. Metode etnografi digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial pada jaringan sosial, seperti media sosial. Syarat melakukan penelitian ini adalah familiar dengan Computer Mediated Communication atau CMC. Penelitian dengan metode ini tidak memerlukan waktu lama, hanya pada periode tertentu, seperti halnya penelitian etnografi, hanya sampai pola interaksi sebuah komunitas diketahui. Di sini ada prosedur etnografi dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu pertama, ada perencanaan penelitian, yaitu langkah awal dalam penelitian etnografi adalah meneliti mengungkapkan permasalahan terlebih dahulu serta memaparkan tujuan dari penelitian ini. Yang kedua ada entry. Nah, di sini peneliti harus dapat masuk dalam komunitas, grup, atau perorangan yang akan diteliti, memperkenalkan diri kepada objek penelitiannya, serta peneliti harus beradaptasi dan belajar sebanyak mungkin tentang komunitas, grup, atau perorangan yang akan ditelitinya, serta mengerti akan informasi-informasi yang ada hingga ke tingkah laku objek penelitiannya. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi partisipasi dan wawancara secara online. Yang keempat ada interpretasi. Di tahap ini pengumpulan dan analisis data. Peneliti harus tetap mengikuti prosedur konvensional, bahkan penelitian tersebut harus masuk akal dan dapat dipercaya. Kelima, ada etika penelitian. Tahap ini merupakan salah satu perbedaan yang penting antara penelitian etnografi dan etnografi karena adanya kekhawatiran etis yang dapat menimbulkan dua masalah yang tidak sepele, kontroversial dan saling keterkaitan. Yang keenam, ada representasi penelitian. Tahap member check membuktikan sangat penting dan berharga karena tiga alasan yang berkaitan terhadap perbedaan etnografi dan etnografi. Dalam metode etnografi, pengamatan dan interaksi secara online dinilai sebagai refleksi budaya yang menghasilkan pemahaman manusia yang mendalam. Metode etnografi bersifat naturalistik, imersif, deskriptif, intuitif, mudah beradaptasi, dan fokus pada konteks. Penelitian etnografi memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Nah, kelebihan dari metode etnografi yaitu dalam mengumpulkan data, peneliti tidak perlu turun ke lapangan menemui langsung para partisipan. Seperti dalam penelitian etnografi, peneliti cukup mengajukan berbagai pertanyaan lewat internet, terutama terhadap orang-orang yang menjadi pengguna produk yang diteliti, dan mereka bisa dilacak dan dihubungi di media sosial lewat komunitas pengguna produk tersebut. Kemudian, kelemahan dari metode etnografi justru melekat pada kelebihannya karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat media sosial tentu tidak dengan cepat dijawab oleh partisipan dan jawaban yang diberikan kemungkinan tidak mendetail sehingga pertanyaan perlu diulang.
Contoh kasusnya pada akun Instagram @playisavebabyreborn, di mana itu salah satu akun yang anonim. Akun tersebut hanyalah akun backup dikarenakan akun utamanya sudah tidak bisa ditemukan di Instagram dikarenakan sering mengundang kontroversial. Nah, pada akun tersebut memposting berita yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan, seperti gosip-gosip para influencer maupun artis. Dari postingan mereka juga dapat dilihat tidak selalu memposting hal positif. Namun ada juga postingan yang membuat orang terpancing, di mana pada saat itu menjadi adanya interaksi dengan yang mengikuti akun tersebut, seperti like dan komen.